yaitu sistem komponen gerak yang ketiga, yaitu otot sebagai gerak aktif. Nah, otot ini di sini otot memiliki ciri. Nah, sehingga sebenarnya kalau ciri otot itu seperti apa sih? Nah, di sini kalian bisa sering menyebut otot itu dengan yang namanya daging. Nah, daging yang kalian makan di daging ayam, daging sapi, nah itu merupakan otot. Nah, ototnya itu berupa serabut-serabut seperti benang. Nah, kalau kalian menyobek daging ayam atau kalian makan daging sapi yang dibuat gepuk, terlihat serat-seratnya yang cukup banyak. Nah, itu merupakan bagian dari otot. Adapun ciri-ciri otot, yang pertama merupakan gerak aktif. Jadi otot ini merupakan gerak aktif. Kalau rangka merupakan gerak pasif, otot merupakan gerak aktif, di mana nanti otot akan menempel pada rangka atau tulang, sehingga bisa menggerakkan tulang agar bisa melangkah, berlari, dan yang lainnya. Otot menggerakkan rangka dengan cara kontraksi dan relaksasi. Nah, pada saat kontraksi otot memendek, dan pada saat relaksasi otot memanjang. Dengan melakukan kontraksi dan relaksasi, otot menggerakkan rangka. Nah, otot tubuh manusia ini meliputi 40-50% dari berat tubuh manusia. Nah, jadi kalau misalkan kita berat badannya sekitar 50, berarti hampir 25% atau 25 kilo itu merupakan daging atau otot tersebut. Kemudian otot bersifat elastis. Jelas ya, karena sifat atau ciri otot itu sebagai bisa berkontraksi dan merelaksasi atau memanjang dan memendek, maka sifat dari otot itu elastis, dapat digerakkan. Jelas tadi kembali lagi bahwa otot itu sebagai gerak aktif, dia akan menggerakkan rangka atau tulang. Yang selanjutnya dapat dirangsang dan berkontraksi. Nah, ini kalian bisa buktikan dengan apabila kalian terkejut ketika kaki ada kucing yang melewat, pasti kalian mengangkat. Nah, itu karena otot itu dapat dirangsang dan langsung berkontraksi. Nah, tulang tidak dapat bergerak tanpa adanya 32 otot, sehingga otot sering disebut sebagai alat ini. Nah, selanjutnya ada karakteristik otot. Yang pertama ada kontraktibilitas, yakni kemampuan otot untuk mengadakan perubahan menjadi lebih pendek dari ukuran semula, atau kalian bisa sebut dengan berkontraksi. Selanjutnya ada ekstensibilitas, yakni kemampuan otot berelaksasi atau memanjang dari ukuran semula. Yang ketiga, elastisitas, yakni kemampuan untuk kembali pada ukuran semula setelah berkontraksi atau ekstensi. Otot yang kembali ke ukuran semula disebut dalam keadaan relaksasi. Nah, bagian-bagian otot itu ada apa saja sih? Nah, ini yang lebih jelasnya pada lengan tangan kalian. Terdiri ada bicep. Nah, otot pada lengan atas kalian di bagian paling atas. Kalau telapak tangan kalian dibuka ke atas, nah bagian atas ini merupakan bicepnya, sedangkan yang belakang adalah tricepnya. Nah, kerja otot dibagi menjadi dua, yaitu otot sinergis dan antagonis. Otot sinergis yaitu dua otot yang bekerja bersamaan. Misalnya, otot-otot antara tulang rusuk bekerja sama mengangkat dan menurun tulang rusuk dan dada. Nah, ini terjadi pada saat kita bernapas. Nah, pada saat kita bernapas terjadi yang namanya otot sinergis, di mana otot tulang rusuk akan bekerja sama mengangkat ketika menghirup udara.
dan akan menurunkan tulang rusuk kembali ketika mengeluarkan udara. Nah, yang kedua adalah otot antagonis, yaitu dua otot yang kerjanya berlawanan. Nah, ini otot bisep dan trisep yang tadi bagian atas dan bagian bawah ketika meluruskan dan membengkokkan lengan bawah. Nah, ini seperti pada gambar ini untuk trisep yang berkontraksi ketika diluruskan tangannya. Karena di sini otot di bagian bawah mengalami pemendekan karena tertekan oleh lengan bawah. Nah, sedangkan untuk bisep dia relaksasi karena dia melakukan pemanjangan atau elastisitas. Nah, untuk yang gambar A, yang tadi gambar B, untuk yang gambar A, ketika lengan bawah dinaikkan ke atas, bisep kalian yang bagian atas mengalami kontraksi, mengalami pemendekan otot-otot tersebut. Nah, sedangkan yang paling bawah, trisep kalian mengalami pemanjangan atau elastisitas. Nah, ini trisep kalian mengalami relaksasi. Otot pada manusia apabila kita dilihat dari jaringannya, nah ini dilihat dari jaringannya dibagi menjadi 3, yaitu ada otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Nah, seperti apa sih? Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, otot polos. Terletak pada organ-organ dalam, gerakannya lamban, dan kerja tidak dipengaruhi sistem otak sadar. Nah, maka otot polos sering disebut otot tidak sadar. Gerakannya teratur dan tidak cepat lelah. Berbentuk kumparan atau gelendong atau spindel, dan kedua ujungnya meruncing. Setiap sel mempunyai satu inti yang terletak di tengah. Nah, kalau ini untuk otot polos ini jaringannya, gambar yang di samping ini dilihat dari mikroskop. Ini merupakan struktur jaringan dari otot polos. Dia memiliki inti, masing-masing memiliki inti, dan strukturnya tidak beraturan. Selanjutnya otot lurik. Di sini otot lurik. Nah, ini untuk otot lurik ini berupa kumpulan serabut yang lebih teratur di sini. Kemudian disebut juga otot rangka karena melekat pada rangka sel berbentuk silindris dan memiliki banyak inti. Nah, ini semuanya menempel pada rangka. Bagian tengah otot mengembung dan kedua ujungnya yang keras mengecil disebut urat atau tendon. Tendon inilah yang melekat pada tulang. Otot lurik bekerja secara sadar atau di bawah perintah otak. Jadi kalau misalkan kita ingin berjalan, nah otot kan sebagai gerak aktif, dia menempel pada tulang atau rangka. Nah, ini merupakan fungsi dari otot lurik tadi. Dia bekerjanya sadar, dipengaruhi oleh otak kita. Selanjutnya otot jantung. Nah, untuk otot jantung memiliki sifat seperti otot polos. Nah, terletak pada jantung dan strukturnya menyerupai otot lurik. Namun otot jantung berbeda dengan otot lurik karena memiliki sel yang bercabang. Kalau misalkan otot polos tadi tidak beraturan, otot lurik itu beraturan. Kalau otot jantung ini memiliki selnya bercabang. Kalau yang lain tidak bercabang, kalau yang otot jantung ini bercabang. Otot jantung termasuk otot tidak sadar dan dapat bekerja secara terus-menerus. Nah, hal ini sangat jelas karena terdapat hanya di organ jantung saja. Nah, ini tabel perbedaan otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Bisa kalian pahami dan catat karena ini merupakan materi yang sering muncul di setiap. Nah, energi untuk kontraksi bisa kalian paham yang terjadi pada saat otot relaksasi. Pembentukan kembali ATP. ATP itu apa sih? Energi. Kelainan pada tulang itu ada beberapa. Yang pertama osteoporosis.
merupakan suatu penyakit penurunan massa tulang. Jadi di bagian tulang ini mengalami pengeroposan. Nah, contohnya itu kalau kalian lebih jelasnya, tulang itu sejatinya sangatlah kuat, tidak ada lubang, dia lebih rapat. Nah, ketika osteoporosis menyerang, nah tulang-tulang itu akan berlubang seperti batang talas, daun talas, dia berlubang-lubang seperti itu. Nah, mengakibatkan tulangnya jadi tidak kuat. Nah, faktor penyebabnya adalah gangguan absorpsi vitamin D. Nah, vitamin D itu bagaimana sih cara dapatnya? Nah, vitamin D ini dapat didapat oleh manusia itu hanya pada tubuhnya diri sendiri. Bagaimana sih bisa ada di tubuh kita? Dan bagaimana caranya supaya kita dapat mengkonsumsinya atau dapatnya? Nah, vitamin D ini adalah vitamin provitamin. Nah, kenapa dikatakan provitamin? Karena vitamin D ini hanya bisa muncul ketika diaktifasi oleh diri kita sendiri. Apa yang mengaktifasinya adalah sinar matahari. Nah, vitamin D ini fungsinya untuk meningkatkan kualitas dari tulang kita, memperbaiki strukturnya, memperkokoh tulangnya. Nah, dibantu dengan kalsium pada usus, menurunkan kadar estrogen setelah menopause, dan kurangnya olahraga itu yang menyebabkan osteoporosis. Nah, ini masih banyak gangguan-gangguannya, bisa kalian nanti sambil santai kalian bisa cari tahu arti-arti dari kelainan tulang ini. Jadi kalian bisa memahami, dan suatu hari kalau kalian menemukan kelainan pada tulang di lingkungan kalian, kalian tahu bahwa itu adalah jenis kelainan ini, sehingga bisa kalian cari juga alternatif pengobatannya. Selanjutnya ada fraktura, kelainan yang bisa kita bahas yaitu fraktura atau patah tulang. Nah, fraktura ini dibagi dua, ada fraktura terbuka dan fraktura tertutup. Kalau terbuka, tulang yang patah akan menonjol ke luar, sedangkan fraktura tertutup, tulang akan patah di dalam daging atau otot. Di area belakang membengkok ke depan. Jadi ke bagian perut, tulang punggung bagian perut itu maju ke depan. Namun pada penderita lordosis, lengkungannya terjadi secara berlebih. Nah, kalau misalkan pada umumnya dia hanya rata atau membengkok ke depan sedikit, nah pada lordosis pada bagian perut itu akan lebih menjorok ke depan, sehingga terjadi lekukan di bagian punggung itu sangat dalam. Kemudian skoliosis. Nah, ini tulang yang normalnya yang di sebelah kanan kalian, yang normalnya itu dia lurus. Nah, untuk skoliosis dia berkelok-kelok. Skoliosis merupakan kelainan tulang belakang di mana tulang melengkung ke samping secara tidak normal. Lengkungan tulang belakang ini bisa berbentuk seperti huruf S atau C. Kemudian ada kifosis. Untuk kifosis ini bagian punggung atas, kalau tadi lordosis itu bagian punggung yang bawah, yang perut, dia menjorok ke depan. Nah, untuk yang kifosis bagian punggung atas dekat dengan tulang leher, dia membengkok ke belakang. Nah, jadi dia melengkung ke belakang, atau kalian bisa dikenalnya dengan bongkok. Nah, itu karena ada pembengkokan tulang bagian punggung bagian atas yang membengkok ke dalam. Nah, bisa kalian nanti baca dan catat setiap materi. Ada beberapa banyak faktor yang bisa menyebabkan munculnya kifosis, antara lain osteoporosis tadi, pengeroposan tulang, radang sendi, spina bifida, penyakit Sjögren, infeksi tulang belakang, tumor pada tulang belakang, atau kifosis kongenital atau bawaan. Lalu kelainan yang satu lagi ini merupakan pembentukan pada tulang kaki. Ada yang berbentuk O, ada yang berbentuk X,
ada yang bentuk L. Nah, itu bisa terjadi, itu merupakan biasanya bawaan lahir atau gen. Ketika kromosomnya tidak sesuai atau berkurang, terjadi perubahan yang ekspresinya pada luaran atau bentuk fisik. Gangguan pada otot yaitu ada kejang otot karena kelelahan, stiff atau kaku leher, tetanus atau kejang otot karena toksik bakteri Clostridium tetani. Biasanya terjadi pada kotoran kuda, banyaknya kekotoran, atau akibat dari miastenia gravis atau lemah otot, kemudian hernia atau otot dinding perut lemah sehingga usus melorot ke bawah dan masuk ke rongga perut. Kemudian hipertrofi atau otot membesar karena aktivitas berlebih.